Mungkin lebih tepatnya saya mengalami namanya krisis iman, di mana seperti Abraham pernah mengalami krisis iman ketika anak satu-satunya disuruh untuk diserahkan sebagai kurban sembelih, sebagai kurban kepada Allah. Sedangkan hanya itulah miliknya, hanya anak itulah yang menjadi milik Abraham. Dan sama seperti saya, ketika saya mengalami situasi seperti itu, saya seperti menjadi merasakan suatu krisis iman. 3, 2, 1, selamat datang dan mari kita mulai. Oke, Joshua Mongi. Ya, selamat datang Jos di studio saya. Apa kabar Jos? Baik. Aktivitas sekarang bagaimana Jos? Ya, untuk sekarang ini memang sedikit sulit karena pandemik, tetapi ya coba jalanilah. Iya, memang masa pandemik ini sangat berpengaruh terhadap semua Jos, baik gereja, pelayanan juga ya. Tapi YouTube masih aktif Jos? Ya, puji Tuhan masih aktif. Jadi kenapa Joshua Mongi? Kenapa diberikan nama Joshua Mongi? Ya. Oke, kenapa diberikan nama Joshua Mongi? Kalau melihat dari arti nama Joshua Mongi, yang memberikan nama Joshua Mongi adalah ayah saya, yang berarti sang penerus atau sang pemimpin. Sang pemimpin. Memang sangat unik. Berarti ada pandangan ke depan untuk jadi seorang pemimpin, Gus. Ya, lebih tepatnya sih jadi pelayan Tuhan. Saya mengambil studi di Sekolah Tinggi Teologi Indonesia, dibentuk, digodok di sana untuk menjadi salah satu hamba Tuhan yang rendah hati dan lain sebagainya. Memang banyak orang mahasiswa mengatakan Joshua rendah hati. Ya. Rendah hati mungkin dilihat dari paras atau pribadi. Gitu. Banyak orang mengenal seperti itu. Kalau menurut Joshua, apakah benar seperti itu? Rendah hati sih tergantung sih. Rendah hati di atas gunung mungkin. Tapi pandangan keluarga seperti apa? Kepada saya atau? Iya. Ya, kalau keluarga sih, kami sih dalam keluarga mereka memandang saya sih pastinya sebagai anak kalau orang tua, dan kalau adik-adik sebagai kakak yang pasti harus memberikan juga contoh bagaimana orang tua menjaga anak-anaknya, begitu juga saya sebagai kakak harus menjaga adik-adiknya. Dan pandangan keluarga terhadap saya kurang tahu. Mungkin nanti tanyakan kepada adik saya, Gloria atau. Iya, karena kalau melihat pandangan sendiri kan pasti melihat yang tinggi-tinggi. Nah, biasanya seperti itu Jos. Tapi pandangan orang. Tapi kalau melihat waktu masih mahasiswa kan, Joshua juga sebagai ketua BEM, ya, pasti di mahasiswa itu memandang Jos sebagai orang yang rendah hati, dan itu terbukti Jos, ya, terbukti karena Joshua memang rendah hati. Ya. Yeah, thank you. Ya, tapi tadi kan sudah disentil pandangan keluarga, dan apa yang ingin Jos lakukan buat keluarga? Ya, pasti untuk keluarga, orang tua atau adik-adik? Semuanya. Ya, pasti keluarga mengharapkan yang paling terbaik yang bisa saya lakukan. Makanya daripada itu saya akan coba menjadi, kalau buat orang tua, saya akan coba menjadi anak yang sukses di kemudian hari dalam mungkin pelayanan, akan bekerja keras, berusaha, mungkin akan mencucurkan keringat dan lain sebagainya untuk membuktikan bahwa jeripaya orang tua membesarkan saya tidak sia-sia. Maka daripada itu saya harus juga menjadi anak yang baik, dan untuk sebagai kakak saya harus menjadi contoh buat adik-adik saya menjadi orang yang baik, dari segi sebagai pemimpin karena seorang kakak, dan juga dari segi belajar, dari segi pekerjaan dan lain sebagainya. Berarti ada keinginan untuk lebih membahagiakan keluarga. Ya. Semuanya sehat Jos di rumah?
Ya, syukur sehat, Orang tua sehat, sehat, adik-adik sehat. sehat. Iya, ini Jos ini kalau mau dilihat, eh nggak tahu kalau berbeda dengan Aaron dan Glo. Iya. Ya, pasti dari segi karakter berbeda. Berbeda ya. Setiap orang meskipun mereka kembar tetap ada perbedaan. Apalagi Jos. Apalagi Iya. saya. Kalau lihat Aaron seperti Jos pendiam, seperti itu, atau itu dilihat kalau di luar. Kalau di rumah memang pendiam. Oh, kalau Aaron di rumah dia, kalau seperti kami keluarga, dia sangat cerewet. Bisa dikatakan dia juga, kalau dalam rumah itu biasanya kalau misalnya kumpul bareng, Oh, dia yang paling cerewet sebenarnya. dia memang cerewet. Tetapi di luar, Dari kegilaannya sama atau enggak Jos? kegilaannya sama saya atau Iya, bisa dikatakan dia yang paling lebih. dia yang paling lebih. Ya, maaf Aaron. Oke, tadi kita berbicara tentang keluarga. Beberapa tahun lalu Jos sempat ditinggalkan oleh ayah tercinta. Ya, pasti itu sangat berat Jos. Ya, Setelah itu apa yang Jos pikirkan? Atau ketika Jos kehilangan seorang ayah, dalam pikiran Joshua itu apa ya? ya awalnya di pemikiran kami keluarga, kami tidak tahu kalau ayah kami ketika sakit akan meninggal. Tetapi yang kami harapkan bahwa ayah kami akan sembuh ketika mengalami suatu penyakit waktu itu. Tetapi ketika ayah kami meninggal, kami sangat terpukul dan bahkan saya berpikir saya akan berhenti kuliah karena akan membiayai adik-adik saya mencari kerja dengan cara mencari kerja. Tetapi memang sangat berat karena itu bagi diri saya itu adalah salah satu pergumulan yang selama saya hidup adalah pergumulan yang paling besar yang pernah saya alami. Tetapi syukur kepada Tuhan, Tuhan memakai orang-orang di sekitaran saya untuk menghibur kami keluarga, bahkan memberikan kami topangan doa, semangat, dan saya pikir diterima dalam lingkungan orang percaya sangat penting. Karena itu kami bisa merasakan kasih sayang di sana, dan itulah yang menjadi obat bagi luka kami. Berarti pada waktu itu sempat menyalahkan Tuhan di keadaan seperti itu. Ya, mungkin lebih tepatnya saya mengalami namanya krisis iman, di mana seperti Abraham pernah mengalami krisis iman ketika anak satu-satunya disuruh untuk diserahkan sebagai kurban sembelih, sebagai kurban kepada Allah. Sedangkan hanya itulah miliknya, hanya anak itulah yang menjadi milik Abraham. Dan sama seperti saya, ketika saya mengalami situasi seperti itu, saya seperti menjadi merasakan suatu krisis iman. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan ini adalah suatu proses Tuhan, karena itu saya dapat melewatinya. Kalau bukan Tuhan, pasti tidak akan bisa sejauh ini. Memang Tuhan itu sumber penghibur yang luar biasa, Jus. Ya, betul. Ya, memang waktu kejadian tersebut, waktu kita masih mahasiswa, kan kita semua masih mahasiswa, dalam pikiran kita semua pasti Jus mau akan cuti mungkin dan lain sebagainya. Tapi melihat dari pribadi Joshua, memang ya laki-laki secara fisik pasti kuat. Tetapi waktu kejadian itu pasti hati hancur ya. Ya, pasti. Jadi berpengaruh di kuliah waktu itu, Jus. Ya, sejujurnya sangat berpengaruh di dalam perkuliahan saya, karena ada beberapa mata kuliah yang menjadi seperti ya kalau di dalam perkuliahan kami itu dikatakan F atau gagal karena tidak memasukkan tugas dan lain sebagainya. Ya, sangat berpengaruh dalam perkuliahan. Waktu itu saya kehilangan ayah pada waktu semester 3, dan nilai di semester 3 dan 4 itu sangat hancur karena pergumulan ini. Ya, terus apa yang menjadi kekuatan ketika Jos bangkit sampai saat ini? Ya, syukur kepada Tuhan yang menjadi kekuatan.
sampai membuat saya sekarang ini sudah seperti ya sejauh ini bisa bersuka cita kembali, seperti dipulihkan kembali oleh Tuhan hati kami, keluarga. Yang menjadi penguatan kepada kami sebenarnya adalah salah satunya jemaat, lingkungan orang yang menerima kami, dosen-dosen di STTI yang memberikan penguatan, dan juga teman-teman seperti salah satunya Kak Felix. Termasuk ya Jos. Ya. Selain keluarga pastinya menguatkan, pasti ada orang yang spesial. Ya, ya pasti. Mau bilang namanya siapa Jos? Ya memang saya dari SMA sudah ada pacar sampai sekarang ini, namanya Angelina. Ya saya pikir dia yang selalu mendoakan saya setiap harinya sampai sekarang ini. Karena itu saya bersyukur karena Tuhan memberikan orang-orang, salah satunya pacar saya. Pasti itu Jos. Ya. Iya. Tapi sekarang kan Jos tinggal menunggu wisuda. Proses ketika melewati setiap permasalahan hidup, pergumulan, ketika kuliah, apa pengalaman yang menarik ketika Jos masih di kuliah di STTI Indonesia? Pengalaman yang menarik ketika kami berkuliah di STTI adalah saya pikir hal yang paling membuat saya terkesan adalah dosen-dosennya, karena melihat dari sikap mereka yang mau bergaul dengan kami mahasiswa, mereka menganggap kami sebagai teman mereka sendiri. Ya, betul itu. Karena itu membuat hati saya seperti nyaman di sana. Karena itu ketika saya mau keluar dari dan akan wisuda, seperti ya bisa dikatakan sedikit berat karena sudah seperti keluarga di sana. Ya. Karena memang ketika di luar kelas berbeda seperti yang ada di dalam kelas. Ya, begitu kan Jos? Ya. Ketika di luar kelas kita berbaur seperti teman, sahabat, apalagi kalau di lapangan bola. Ya, betul. Nah, seperti itu. Seperti akrabnya. Memang saya pun pribadi merasakan bahwa ketika di wisuda pasti apalagi suasana asrama. Nah, itu yang membuat pasti ada rasa kangen gitu. Ya, betul. Apalagi Jos sebagai ketua senat. Mantan ketua senat ya. 2 periode. Iya. 3. Apa yang menjadi sebab sampai menjabat 2 periode? Ya, pada waktu itu di periode pertama setelah berakhir di STTI mengadakan suatu pemilihan kembali, dan saya tidak tahu bahkan sebelum pemilihan kembali di periode yang kedua mencari pengganti dari saya di periode yang pertama, saya berdoa kepada Tuhan, tolonglah supaya orang yang akan menggantikan saya adalah orang yang rendah hati, yang takut akan Engkau dan percaya padamu. Benar. Dan saya tidak menyangka saya kembali terpilih. Akhirnya terpilih. Ya, terpilih karena keputusan dari seluruh mahasiswa. Ya, tapi mungkin bukan 2 periode Jos. Di masa COVID kan masih Jos yang ketua senat. Ya. Mungkin sampai saat ini atau sekarang sudah digantikan. Sudah digantikan ya. Tapi itu yang disebut berjiwa pemimpin. Mungkin sama artinya dengan nama yang diberikan pada Joshua. Ya, saya pikir Tuhan juga memiliki humor, karena itu ini sangat lucu sebenarnya. Humor seperti apa Jos? Menjadi ketua BEM 3 periode? Ya, saya tidak pernah memikirkan hal itu, tapi Tuhanlah yang mengatur semuanya. Siap. Ke depan setelah wisuda, kegiatan apa yang Jos mau tempuh? Apa pelayanan atau lanjut S2? Ya, ini kerinduan saya. Kerinduan saya adalah untuk menjadi salah satu pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Indonesia. Yeah. Jadi kemungkinan saya akan mengambil perkuliahan untuk mengambil gelar S2 sekaligus mendalami Alkitab.
dan juga saya kan punya YouTube, jadi Nah, iya. mungkin akan sering-sering buat konten dan lain sebagainya. Berbicara tentang YouTube, Joshua juga salah satu motivator ya di bidang YouTube. Tujuan Joshua membuat YouTube itu apa tujuan ke depan? Sedangkan kebanyakan orang katakan bahwa kita berdua ini adalah lulusan Sekolah Tinggi Teologi Indonesia. Apakah berpengaruh YouTube terhadap pelayanan kita? Ya, oke. Nah, motivasi saya membuat YouTube sebenarnya selain hobi, saya hobi merekam video, mengambil gambar dan lain sebagainya. Dan juga saya suka edit video dan foto. Karena itu saya menyalurkan hobi saya di YouTube ini. Itu salah satunya. Dan motivasi yang kedua adalah Tuhan sudah memberikan talenta kepada saya dari beberapa talenta. Karena itu saya juga rindu supaya orang yang melihat YouTube saya dapat mengambil contoh dan dapat termotivasi dengan apa yang mereka saksikan di dalam channel saya. Iya, memang berbagai konten ya Jos. Ya. Ada cover, ya, vlog juga, dan sebagai medianya adik-adik Jos juga yang jadi artis dalamnya. Iya. Iya. Jadi ada pandangan ke depan bagaimana Jos membuat YouTube. Pandangan Maksudnya mengisi bahwa kan tidak menjadi rahasia lagi YouTube ini menghasilkan. Ya, memang salah satunya saya pikir bahwa ini seperti investasi jangka panjang, mungkin koreksi jika saya salah. Nah, menjadi seorang pelayan Tuhan juga harus kreatif, karena kita tidak boleh hanya bergantung kepada jemaat. Karena itu kita juga perlu mandiri dalam melayani. Karena banyak pendeta-pendeta juga yang punya YouTube. Ya, teman YouTube yang saya temukan atau yang menjadi teman YouTube saya, kebanyakan juga pendeta-pendeta memiliki YouTube dan mereka berkhotbah di YouTube, sehingga memberkati juga banyak orang, bisa menjangkau, kalau di dalam Indonesia bisa menjangkau orang-orang yang di luar-luar belum di dalam Tuhan sepertinya. Ya. Memang jadi media kadang-kadang menjadi hal yang positif. Ya seperti yang Jos katakan tadi. Tapi banyak orang juga yang mengatakan bahwa nggak usahlah so di jemaat. Kenapa harus membuat YouTube? Padahal zaman berubah, Jos. Iya, zaman berubah. Kadang-kadang media itu menjadi satu satu penginjilan seperti itu. Ya. Dan itu yang harus kita lakukan. Ya, betul. Ya, bercerita tentang kehidupan, ya pasti kita semua mempunyai kehidupan yang berbeda-beda dengan pengalaman yang berbeda-beda. Ya. Sekarang melayani di Tumani, Gus. Ya, sekarang saya sementara membantu pelayanan ibu saya di Tumani. Sudah berapa lama di Tumani, Gus? Kurang lebih sekarang ini sudah 5 tahun. Iya. Jos aslinya lahir di mana? Saya lahirnya di Manado pada 3 Juni 1998. Dan menjadi cowok yang ganteng sampai saat ini. Sama juga, cowok yang ganteng. Sama. Iya. Jadi ke depan mungkin Jos bisa kasih motivasi sedikit buat semua yang menonton program yang baru ini, Jos. Ya. Program yang digadang-gadang, ya semoga bisa memberkati banyak orang. Ya. Tujuannya mengundang Jos di podcast ini. Jadi mungkin Jos bisa kasih motivasi untuk kata-kata penutup. Oke, buat teman-teman yang menyaksikan video ini dari Pendeta Felix Panto, memang setiap orang memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Karena itu hadapilah itu. Kalau perlu terobos, harus masuk dan lewati.
Karena jika saudara di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan, akan memberikan kemampuan kepada saudara seperti yang pernah saya alami. Salah satu pergumulan yang paling berat adalah kehilangan seorang ayah. Tetapi bukti sekarang Tuhan tetap bersama dengan saya, tak membiarkan keluarga kami, tetap ada di pihak kami. Karena itu berjuanglah terus, tetap berkarya, tetap bahagia. Oke, ya, terima kasih Jo sudah hadir di podcast yang sederhana ini. Semoga bisa menginspirasi banyak orang yang ada di luar sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Jos.